pikiran positif ternyata dapat meningkatkan imun dan membuat umur panjang. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin menceritakan hal-hal yang menarik dari buku Positive Thinking Guide atau Cara Berpikir Positif karya Kamala Aditya. Bagi teman-teman yang tertarik membacanya, teman-teman dapat membaca buku ini secara gratis melalui Google Playbook ya. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Buku Cara Berpikir Positif karya Kamala menjelaskan bahwa dalam hidup tidak ada seorang pun yang dapat menghindari pikiran atau emosi negatif. Orang-orang kerap salah mengartikan bahwa berpikir positif dengan melihat dunia hanya hal baiknya saja dan mengabaikan hal-hal negatif di dalamnya. Teknik berpikir positif sebenarnya mencoba melihat sisi terbaik dari orang lain. Artinya, melihat hal-hal baik dalam dirimu, termasuk menemukan cara efektif untuk melihat tragedi dalam kehidupan tanpa harus menghancurkan segala hal-hal baik dalam dirimu dengan menyalahkan segala permasalahan pada diri sendiri. Berikut ini 3 tips untuk memulai berpikir positif oleh Kamala Aditya. Yang pertama, stop negative self-talk atau berhenti berbicara negatif pada diri Anda sendiri. Setiap hari pikiran kita dipenuhi oleh serangkaian kata-kata, berbagai macam hal yang akan kita lakukan, atau hal-hal yang sedang kita lakukan. Pikiran ini mungkin bersifat positif, seperti saya lebih baik membuat daftar belanja, atau saya lebih baik membawa payung sebelum hujan. Tetapi kerap kali yang muncul adalah pikiran negatif. Pikiran negatif ini dapat mencakup hal-hal seperti saya tidak berguna, saya adalah orang yang terburuk. Ketika pikiran kita negatif, pikiran ini dapat merusak kepercayaan diri kita. Terkadang, beberapa pikiran negatif yang muncul sebenarnya muncul dari kesalahpahaman kita tentang peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi dan hanya terjadi di pikiran kita. Sebagai contoh, ketika Anda diminta untuk memberikan presentasi, namun ternyata ada satu pertanyaan yang tidak dapat kamu jawab. Mungkin saat itu kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang gagal dan seluruh orang di forum menganggap bahwa kamu tidak mampu menjelaskan presentasi kamu. Pikiran ini bisa aja merusak kepercayaan dirimu selama presentasi. Padahal, kesalahanmu sebenarnya tidak merubah isi presentasi yang sebenarnya sudah cukup baik. Kamu bisa mengubah beberapa pikiran negatif yang kamu miliki. Kamu dapat melakukan dengan penolakan pikiran negatif yang tidak masuk akal, seperti pandangan bahwa semua orang menganggap kamu bodoh. Padahal, kesalahan kecilnya tidak mengubah persepsi sebenarnya bahwa presentasi Anda sudah sangat baik. Kamu bisa memulai dengan mengganti kalimat negatif dalam pikiran Anda dengan sikap yang lebih positif, seperti saya tidak bisa dan saya tidak cukup baik, dengan cukup mengganti kalimat menjadi saya bisa, dan dengan usaha dan waktu yang cukup, saya akan menjadi lebih baik. Yang kedua, be grateful atau menjadi lebih bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dalam hidup kita, dan hal-hal yang sudah kita capai adalah cara yang bagus untuk merangkul sikap yang lebih positif. Bahkan, menghabiskan beberapa menit setiap hari untuk merenungkan hal-hal baik saat ini dalam hidup kita pasti akan memiliki dampak yang luar biasa bagi perasaan kita. Penting dalam hidup kita tidak membiarkan diri kita berada dalam tekanan dari stres pekerjaan harian kita. Kita juga perlu untuk mencoba beberapa menit untuk merenung dan bersyukur atas hal-hal yang baik yang telah terjadi dalam hidup kita. Dan jangan biarkan momen ini dihancurkan oleh pikiran-pikiran negatif dalam diri Anda. Anda dapat memulainya dengan membuat daftar hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda setiap pagi, seperti bersyukur Anda masih diberikan kesehatan untuk bekerja, Anda masih boleh menikmati makanan favorit Anda, bertemu dan menghabiskan waktu bersama orang yang Anda sayangi, dan sebagainya.
Banyak orang menemukan bahwa menulis daftar rasa syukur membantu mereka untuk fokus dalam meraih tujuan hidup mereka. Yang ketiga, positive thinking meditation atau meditasi berpikir positif. Meditasi telah dipraktikkan selama ribuan tahun dan merupakan salah satu metode fantastis untuk membawa pikiran Anda ke masa sekarang. Cukup sering pikiran negatif membawa kita kepada penyesalan atau hal-hal buruk yang menimpa kita di masa lalu, atau bahkan ketakutan yang timbul karena masa depan. Berhentilah hidup di masa lalu dan masa depan. Hiduplah di masa sekarang. Jika tidak, maka Anda akan merasa tidak benar-benar hidup atau mengalami momen hidup yang Anda dapat syukuri. Meditasi mengajarkan pada kita untuk fokus pada pernafasan kita, memusatkan pikiran kita, dan mengamati diri kita sendiri dan kejadian di sekitar kita. Cobalah untuk bermeditasi dan mempraktikkannya selama minimal 20 menit sehari. Ada banyak bentuk meditasi, tetapi teknik meditasi dengan mengatur pernafasan dalam posisi yang nyaman itu merupakan hal yang bagus untuk memulainya. Dengan menghirup oksigen sedalam kita menarik nafas, merupakan salah satu cara terbaik meningkatkan kualitas otak kita. Karena ketika otak kita kekurangan oksigen, hal ini akan merusak sistem syaraf dalam diri kita, bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan fungsi tubuh. Hal ini tentunya juga mempengaruhi emosi dan pikiran kita yang mungkin saja dapat meningkatkan pikiran negatif kita. Penelitian membuktikan bahwa pikiran positif mampu menurunkan tingkat depresi dan menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen apa hal yang menarik dari buku ini. Dan komen juga, mau video apa lagi yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Billy dari Ngeteh, sampai jumpa.